untuk mengetahui tujuan hidupmu dan saya, untuk mengetahui panggilan apa yang harusnya kita lakukan di dunia ini, tujuan kita, visi misi kita apa, dan kita harus bagaimana. Banyak orang yang bertanya, kadang saya harus bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Kadang-kadang mereka ada yang sudah merasa semua sudah dilakukan, kenapa Tuhan belum menjawab doanya, gitu ya. Sebenarnya ada satu lagu yang saya suka, itu suka-sukanya Tuhan, karena dia yang menciptakan, jadi dia yang punya rencana atas hidup kita. Kita tuh nggak tahu masa depan kita ya, Tuhan yang tahu. Jadi kita berserah mengalir. Dan kalau yang katanya saya kok nggak dapet jodoh-jodoh ya, dan kenapa saya masalahnya ini itu terus ya, atau kenapa saya sakit-sakitan dan sebagainya, kalaupun dalam janji Allah itu tidak ada hal-hal seperti itu sebenarnya ya. Allah tidak menciptakan yang susah-susah, itu tidak, tapi Allah mengizinkan, iya ya. Kadang-kadang mungkin kita belum ada di jalan yang Tuhan mau, gitu ya. Mungkin kita masih selalu memegang ego kita, keras kepalanya kita, pemikiran kita, kepandaian kita, mengandalkan kita, diri kita ya. Kita banyak menuntut aja, kita selalu banyak menuntut. Kadang kita juga selalu menyalahkan orang lain ya. Saya pernah mengalami semuanya itu, selalu menyalahkan orang lain, orang lain, orang lain. Padahal yang penting itu solusinya kalau ada masalah, bukan mencari kesalahan siapa. Kita cari solusinya. Solusi yang pertama, apakah kita sudah berdamai belum dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita seperti membenci diri kita sendiri yang selalu gagal dan sebagainya, merasa tidak berguna. Berdamai dulu, karena Allah sangat mengasihi kita. Satu lembar rambut kita jatuh pun dia hitung. Masakan kita sendiri tidak mau mengasihi diri kita sendiri. Yang pertama, berdamai, menerima kita apa adanya di dunia ini dengan segala kekurangan dan kelebihan kita. Yang pertama itu berdamai, mensyukuri Tuhan sudah menciptakan kita dan dalam keadaan kita sekarang ini. Yang kedua, berdamailah dengan sesama. Sebelum kita melanjut ke langkah berikutnya, sebelum Tuhan mau mendengarkan dan menjawab semua doa-doa kita, kita introspeksi apakah kita sudah berdamai dengan sesama kita. Mungkin kita sudah merasa berdamai, tapi kita ada ganjalan di hati, akar kepahitan dan sebagainya, itu harus dicabut, dilepaskan, gitu ya. Atau mungkin ada orang yang masih tidak menyukai kita, tapi kita sudah berusaha baik, ya cukuplah sampai di situ. Yang penting bukan kita yang ada ganjalan di situ, kita tetap mengasihi mereka yang tidak menyukai kita. Karena bagaimanapun kalau kita berbuat baik apapun, kalau dasarnya sudah nggak suka, mereka tetap akan tidak suka. Kita doakan, tapi kita tetap mengasihi mereka, karena kadang ini dibiarkan terjadi untuk pendewasaan kita sendiri. Yang ketiga, baru kita bisa datang kepada Tuhan dengan kelegaan, karena kita sudah tidak ada keterikatan apa-apa di dunia ini. Kita sudah menerima keadaan kita ya. Kita sudah, kalau orang Jawa bilang itu semeleh, kita sudah, iya Tuhan, inilah aku bersyukur dan aku mau kehendakmu jadi dalam hidupku. Walaupun banyak yang kulalui ini kadang tidak sesuai dengan mauku, tapi aku percaya rencana kamu indah, rencanamu lebih indah dari apa yang aku bayangkan. Nah, kalau kita bisa mengalami semua ini, nanti kita akan melihat mujizatlah yang mengikuti kita, pekerjaanlah yang mencari kita, jodohlah yang mencari kita. Fokusnya kita jangan selalu masalahnya dulu, kita fokuslah arah ke Tuhannya dulu, gitu ya. Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan.